Baik, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau ayah bunda dan bapak ibu sekalian mau ngetes dulu apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, alhamdulillah sudah masuk, Sudah ya, Abazul. baik. Mohon maaf tadi sepertinya suara saya tidak masuk ya sebelumnya ya. Padahal saya sudah salam baik. Bapak ibu ayah bunda sekalian kita mulai ya. Saya ulangi salam saya, salam hormat dan salam doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa di tengah mungkin bagi yang di Jakarta ya atau Bekasi dan sekitarnya, kalau tidak salah semalam sempat banjir ya di beberapa tempat dan mudah-mudahan sih udah mulai surut sekarang ya. Jadi alhamdulillah itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selain nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tak lupa salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu saja karena jasa beliau ya alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat merasakan syariat Islam, berislam sampai sekarang. Karena jasa beliau, jasa keluarga beliau, jasa para Yang dulu Khulafaur tutup apa? Rasyidin ya, para tabi'in, para tabi'in, sahabat-sahabat beliau dan alhamdulillah syariat yang beliau bawa sampai sekarang berguna sampai untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang istiqomah dalam menjalankan syariat yang beliau bawa, beliau sampaikan hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita buka pertemuan kita kali ini dengan lafaz yang baik yaitu lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Anda bunda, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya mewakili, nama saya Fahrino Zulyamansyah, biasa dipanggil Zul. Jadi kalau di SMP Islam Ar-Rahmah ini kami para guru dipanggilnya ya para guru, staf dan lain-lain dipanggilnya Aba dan Uma. Jadi biasanya mengenalkan diri dengan nama dengan panggilan, bukan dengan nama, dengan panggilan Abazul ya. Oh iya, saya mohon izin buka ini ya, saya lupa dari tadi. Saya mohon izin buka masker ya, jadi biar lebih terlihat. Mohon maaf ya sebentar Bapak Ayah Bunda. Ya, baik. Jadi saya Abazul yang hari ini insya Allah akan mencoba menjadi MC atau pengarah ya untuk acara kali ini ya. Jadi di SMP Islam Ar-Rahmah ini saya mengajar bidang studi bahasa asing ya. Nanti mungkin Yanda Bunda atau Bapak Ibu sekalian yang nantinya anaknya akan belajar di sini akan belajar bahasa asing bersama Abazul ya insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Kita bisa ketemu walaupun mungkin keadaannya masih dalam kondisi virtual seperti sekarang. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan ya, pertemuan kita hari ini insya Allah. Oh iya, Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian, di chat, di ruang chat atau di chat room kita itu sudah ada form
terkait presensi ya, presensi atau kehadiran hari ini. Jadi ayah bunda dan bapak ibu sekalian mungkin bisa bantu untuk mengisi presensi ya yang ada di chat room-nya. Jadi itu sebagai data buat kami nanti ke depannya ya. Jadi mohon ayah bunda, bapak ibu sekalian bisa mengisi presensi yang ada di chat room seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya ketika nanti kita memulai acara ini dan kita akan segera memulai acara ini, itu akan bermanfaat buat Yanda Bunda dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Jadi insya Allah hari ini akan ada beberapa penyampaian ya terkait open house kita kali ini ya. Akan ada beberapa penyampaian mungkin bagaimana kami sebagai usaha kami untuk mengenalkan SMP Islam Ar-Rahmah kepada para hadirin atau Yanda Bunda hari ini gitu ya. Jadi kami akan mengenalkan SMP Islam Ar-Rahmah, nanti akan dipimpin langsung atau dipandu langsung oleh kepala sekolah kami yang alhamdulillah beliau sudah hadir ya. Nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal ya, beberapa materi atau beberapa perkenalan ya terkait bagaimana sistem pembelajaran di SMP Islam Ar-Rahmah dan juga terkait ciri khas yang mungkin ada di SMP Islam Ar-Rahmah. Nah, nanti Yanda Bunda ya Bapak Ibu sekalian bisa berinteraksi dengan kami kalau kepala sekolah kami sudah selesai menyampaikan materinya. Jadi nanti bisa melalui chat room kami ya. Jadi Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian bisa mengisi chat kalau ingin bertanya bisa melalui chat room atau nanti ketika waktunya dikasih untuk bertanya untuk sesi tanya jawab ya Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian bisa Yanda Bunda bisa bertanya langsung, membuka mic-nya seperti saya gitu ya. Lalu langsung mengajukan pertanyaan kepada presenter ya atau pemberi materi nanti ya. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi juga sebenarnya kalau Yanda Bunda sudah masuk dari awal, ada beberapa video ya yang sudah ditampilkan oleh operator kami, oleh sistem kami yang terkait dengan beberapa proyek gitu ya. Lalu ada perkenalan sekolah kami ya, company profile-nya sekolah kami ya. Nah itu insya Allah nanti juga kalau mau dilihat lagi, insya Allah nanti ditampilkan. Apa mau ditampilkan sekarang atau kita mulai ini saja? Langsung ke Pak Rahmat nih. Apaan kamu? SMP Islam Ar-Rahmah. Kenapa? Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Berarti saat sekarang ya insya Allah tanpa berpanjang kalam, saya akan langsung masuk ke acara pertama ya, yaitu perkenalan mengenai sistem pembelajaran di SMP Islam Ar-Rahmah dan juga ciri khas yang ada di SMP Islam Ar-Rahmah. Kurang lebih nanti kepala sekolah kami akan menyampaikan ya kurang lebih sekitar 20-30 menit ya. Lalu setelah itu kalau Yanda Bunda ingin berinteraksi dengan kami, silakan. Boleh mengajukan tadi seperti yang saya sampaikan. Boleh mengajukan lewat chat room atau nanti langsung membuka mic-nya ya setelah ada sesi tanya jawab ya. Nanti Yanda Bunda bisa langsung ya berinteraksi, bertanya langsung kepada presenter ya atau pemberi materi. Insya Allah seperti itu. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu bagaimana Pak Rahmat Fadrikal. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rahmat sudah siap Pak Rahmat? Ya insya Allah. Terdengar ya suara saya? Terdengar Pak, tapi kayaknya agak kerasan dikit Pak. Ya, Oke, baik. Kecil suaranya. Terdengar? Mungkin bisa dibuka videonya Pak. Tes. Atau ininya. Terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Baik. Iya. Baik Pak Rahmat. Gimana kabarnya Pak Rahmat? Oh ya, di sini panggilnya Aba. Gimana kabarnya Aba Rahmat hari ini? Ya, alhamdulillah Pak Aba Farino. Aba Zul, mohon maaf Aba Zul. Hari ini walaupun memang cuaca sedikit mendung, ya alhamdulillah saya langsung hadir ke sekolah saja untuk penyampaian kali ini. Insya Allah
Baik, insya Allah Waktunya ya, sampai jam berapa? Apa? Untuk waktu saya sampai jam berapa? Biar nanti saya sesuaikan. Baik, insya Allah nanti kurang lebih 30 menit ya. Baik. 30 menit dalam penyampaian materi. Iya. Lalu setelah itu akan ada tanya jawab. Ya, Oke, tanya baik. jawab dengan peserta ya, dengan ayanda bunda yang ada di sini. Insya Allah begitu, Abah Rahmat ya. Baik. Baik, kalau gitu langsung saja ya, Abah Rahmat ya, insya Allah kurang lebih 30 menit dari sekarang untuk menyampaikan materinya, ya, menyampaikan perkenalan ya, perkenalan tentang sistem, tentang ciri khas yang ada di SMP Islam Rahmah. Lalu nanti insya Allah akan ada interaksi ya dengan peserta. Baik, kepada kepada Abah Rahmat, selaku Kepala Sekolah, kami persilakan. Baik, jazakallah. Terima kasih Abah Zul. Mungkin saya izin untuk menampilkan screen dulu ya. Maaf, sebentar. Izin screen aja kali ya. Sebentar. Oke, baik. Ya, mohon izin terlihat Abah Zul? Saya konfirmasi. Ya, terlihat. Oke, baik. Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini yang mungkin banyak keluarga kita, sahabat kita dan juga sesama saudara kita sesama muslim yang mungkin tertimpa musibah banjir ataupun genangan air di rumahnya. Ya alhamdulillah mungkin kita tidak tahu juga mungkin yang ada bergabung sini pun seperti itu, tapi karena semangatnya untuk mencarikan sekolah anak-anaknya maka mau bergabung ke acara Open House SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta ini. Dan mungkin kita juga lupa luput untuk bersyukur karena Allah sudah memberikan salah satu syafaat, salah satu manusia yang terbaik di dunia ini yaitu Muhammad. Ya Rasulullah SAW, di mana beliaulah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya di ketika gelapnya dunia ini dengan segala bentuk maksiat, beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cahaya yang alhamdulillah insya Allah sampai hari ini cahaya tersebut masih bertahan yang insya Allah akan mencahayai dunia ini sampai akhir kiamat nanti. Abah, Uma, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin saya mohon izin saya samakan semua panggilannya Bapak dan Ibu saja karena biar terbiasa juga untuk yang belum terbiasa mendengar istilah Abah dan Uma, mungkin saya menggunakan Bapak dan Ibu semuanya di sini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rahmat Fadrikal, biasa dipanggil Abah Rahmat atau Bapak Rahmat di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Saya di sini menjabat sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah sudah berjalan 1,5 tahun saya diamanahkan menjadi kepala sekolah di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Baik, sebelumnya mungkin saya mohon petunjuk dulu nih, Abah Zul. Pengen tahu di chat bisa mungkin Bapak dan Ibu semua bisa tuliskan dari mana sih SD-nya, mungkin berasal dari SD mana anak-anaknya yang sekarang bergabung berjoin di open house ini. Bisa dibantu mungkin Abah Zul dilihat dari SD mana saja. Halo Abah Zul. Ya. Atau operator ya, mungkin. Lagi dibuka, insya Allah sebentar. Iya. Lagi saya buka. Dari SD mana aja ya? Saya pengen tahu deh. Boleh mungkin Bapak Ibu dituliskan dari SD mana sih yang gabung hari ini, biar saya tahu juga profilnya nih yang bergabung. Sudah terlihat Pak Azul? Karena saya benar-benar full screen hari ini. Belum. Mungkin bisa dibantu operator juga ya, soalnya di sini bukanya lama sekali. Iya, di tempat Dari SD saya mana ya bukanya yang agak lama. bergabung hari ini ya? Yang sudah bergabung hari ini dari SD mana aja ya? Mungkin saya minta bantuan dulu. Bapak Ibu tuliskan dari mana SD-nya.
Kebetulan nih, kalau misalnya saya pengen tahu, karena nanti hari ini saya kebetulan sudah menyiapkan 2 door prize untuk 2 orang, di mana keduanya ini hadiahnya adalah berupa Al-Quran, yang insya Allah akan bermanfaat digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya untuk belajar ataupun membaca Al-Quran di rumah nantinya. Jadi, tafadhol, nanti tolong tuliskan juga nama sekolahnya dari mana saja yang sudah bergabung kali ini di chat. Lalu nanti juga saya mau tahu nih kenapa alasannya juga mau bergabung di open house ini. Nanti insya Allah akan ada door prize khusus untuk dua orang penanya atau mungkin alasan yang terbaik kenapa mau bergabung di open house ini. Nanti insya Allah akan diberikan 2 door prize seperti itu. Baik. Ya, oke, saya mulai ya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana profil SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Mungkin karena belum ada yang juga yang menjawab. Sudah ada belum ya? Baru 1, Pak. Dari mana tuh? Dari SDIT Al-Halimiyah, Pondok Kopi, atas nama Bunda Utari. Bunda Utari. Baik, terima kasih Bunda Utari sudah hadir. Ada lagi Pak, Bunda Nani dari SDIT Ar-Rahmah. Oh, Masya Allah, dari SD kita nih. Iya. SDIT Ar-Rahmah. Masya Allah. Baru 2. Oh, ada lagi. Oh ya. Dari SDIT Ar-Rahmah juga, atas nama Bunda Rina Janita. Oke, baik. Dari SDIT Ar-Rahmah juga. Jadi ada 2 dari SDIT Ar-Rahmah, 1 dari SDIT Al-Halimiyah. Oke, baik. Oke, cukup. Saya kira berarti saya sudah dapat gambaran bahwa yang hadir hari ini itu tidak hanya dari luar SDIT Ar-Rahmah, ternyata dari SDIT Ar-Rahmah pun bergabung gitu ya. Alhamdulillah. Baik, berarti saya akan bisa fokus bagaimana menyampaikannya. Berarti ada 2 segmen yang akan saya sampaikan, baik dari SDIT Ar-Rahmah Jakarta dan juga dari luar SDIT Ar-Rahmah Jakarta. Baik, saya akan mulai dulu presentasi saya. Insya Allah tidak akan terlalu lama. Nanti saya akan lebih banyak membuka sesi tanya jawabnya, insya Allah. Baik, yang pertama adalah tentang SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Mungkin ini tagline-nya, mendidik dengan akhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini mungkin perlu disampaikan adalah arti makna dari ini semua, tagline mendidik dengan akhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah bagaimana SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta mendidik itu dengan memberikan contoh akhlakul karimah yang baik, yaitu dari guru-gurunya, dari staf, ataupun semua masyarakat yang ada di sekolah. Maka saling berlomba-lomba untuk memberikan contoh yang terbaik. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan bagaimana sih tingkah laku, adab berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak ada lagi perdebatan ketika ada 2 hal yang bertentangan, kita akan kembalikan bagaimana menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Insya Allah jadi paham ya kenapa SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta ini berdiri. Itu tadi alasannya. Karena SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta ingin sekali mendidik berdasarkan mencontohkan, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jadi dengan memberikan contoh, insya Allah anak-anak kita pun akan melakukan yang baik juga. Seperti itu. Baik, ini visinya SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta ingin menjadikan sekolah ini menguatkan generasi soleh, alim, dan mandiri. Yang pertama, pastinya ketika anak kita soleh, insya Allah dia akan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Begitu juga menjadi pedoman kegiatan pendidikan di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Jadi insya Allah tidak ada perdebatan, misalkan contohnya orang tua bertanya, Pak, bagaimana ya anak saya nih kok kenapa malas banget, kenapa nggak mau belajar ya? Kita akan gunakan treatment bagaimana sih Islam itu mendidik anak, apakah dengan cara memaksakah atau bagaimana? Ternyata jawabannya adalah memberikan contoh. Jadi insya Allah kalau misalkan kita memang sudah membuat lingkungan kita itu sesuai dengan Al-Quran Sunnah, insya Allah menjadi contoh untuk anak-anak kita nantinya. Dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Seperti itu. Kedua, alim.
Alim ini apa? Ingat, anak kita umur SMP ini sudah akil balik. Maka perlu sekali diberikan keterampilan ataupun keilmuan yang mereka nanti gunakan ketika nanti menjadi dewasa. Contohnya seperti apa, Pak? Jadi pelajaran-pelajaran yang diajarkan di SMP Islam Arahmah Jakarta, walaupun itu ada IPA, IPS, tetap dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, di mana akan digunakan untuk kehidupan mereka ke depannya. Jadi nggak ada lagi alasannya kalau anak-anak kita nanti SMP Islam Arahmah Jakarta, Bu, Bapak, kenapa ya di SMP Islam Arahmah Jakarta diajarin ini pelajarannya, bahkan nggak guna banget, nggak kepake. Nah itu nggak ada insya Allah. Itu tujuan kami di sini. Jadi anak-anak kita itu alim, berilmu berdasarkan keterampilan ataupun pengetahuan yang emang mereka butuhkan. Bukan disuruh semuanya harus bisa. Maka kami di sini juga salah satunya punya konsep adalah semua anak itu punya potensi masing-masing. Sehingga di sini tidak ada ranking di sini juga. Tapi berdasarkan bagaimana kemampuan anak-anak. Jadi nanti ketika mengambil rapot akan dijelaskan, oh anak ibu lebih condongnya suka matematika, lebih sukanya ke bahasa. Sehingga tidak ada judgement-nya bahwa anak ini kurang pinter, anak ini yang pinter, enggak ada seperti itu. Yang ketiga adalah mandiri, yaitu harapannya adalah anak-anak kita nanti itu bisa mandiri baik dia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Maksudnya apa? Minimal mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya mereka perlu tampil di depan masyarakat, misalkan public speaking, ataupun memberikan paparan, memberikan ide, lalu bisa mereka melakukan suatu kegiatan sendiri. Nah itu yang target kami di sini. Seperti itu visi kami dan misinya, soleh, alim, dan mandiri. Baik. Untuk mendukung agar anak kita tadi jadi soleh, alim, dan mandiri, maka SMP Islam Arahmah Jakarta sudah merumuskan nih seperti apa sih kurikulumnya gitu loh. Nah, kurikulum di SMP Islam Arahmah Jakarta tetap menggunakan kurikulum nasional ditambah dengan muatan-muatan yang ciri khas dari SMP Islam Arahmah Jakarta. Jadi kita tetap di bawah di Kementerian Dinas Pendidikan Nasional seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita memahami bagaimana sih kurikulum SMP Islam Arahmah Jakarta, mungkin Bapak dan Ibu semua bisa melihat di sini ada dua, yaitu bagian akademik dan non-akademik. Maksudnya akademik itu adalah berarti pelajarannya seperti apa sih? Nah, pelajarannya itu ada pelajaran umum, nanti akan saya sebutkan. Ada pelajaran IPA, IPS, dan sebagainya, nanti akan saya sebutkan. Plus agama. Agama di sini tidak seperti mungkin di SMP lainnya. Kalau di sini agamanya langsung diberikan 4, langsung dibagi-bagi. Mungkin kalau di SMP yang biasa, negeri ataupun mungkin sekolah lain, PAI itu hanya 2 jam dalam 1 minggu. Nah kalau kami di sini PAI langsung 4 jam. Apa saja isinya? Jadi ada 8 jam. 2 jam itu untuk akidah akhlak, 2 jam itu untuk fikih, 2 jam untuk sejarah, 2 jam lagi untuk hadis. Sehingga insya Allah anak-anak itu lebih mendalami bagaimana pendidikan agama Islam. Nah itu kelebihannya di akademik. Plus ada muatan lokal. Muatan lokalnya apa Pak? Yaitu ada tambahan bahasa Arab. Yang kedua adalah Al-Quran. Kami di sini punya pembiasaan Al-Quran itu setiap hari ada. Nanti akan saya jelaskan. Lalu akademik sudah ada, non-akademik juga ada. Apa itu? Ada tambahan ekstrakurikuler. Eskul yang wajib seperti pramuka, nanti ada futsal ataupun hal-hal yang berhubungan dan mendukung skill anak-anak. Ada juga tentang komputer. Kalau misalkan suka komputer, ada yang olahraga futsal, ya silakan ikut futsal. Atau misalkan saya sukanya tentang kesehatan, ada UKS dan lain-lainnya. Ditambah lagi tentang ada kegiatan-kegiatan rutin kita nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Baik itu ya. Jadi kurikulum itu dibagi 2, ada akademik dan non-akademik. Nanti mungkin akademiknya sudah cukup jelas. Nah, akan saya lihatkan pelajarannya. Nah ini, untuk muatan pelajarannya, untuk muatan mata pelajarannya ada IPA, tetap belajar IPA. IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, PJOK, informatika, seperti itu. Dan bedanya dengan SD, kalau SD kan ada guru kelas dan juga guru pendampingnya. Kalau di sini kita per mata pelajaran, jadi setiap guru itu memegang setiap mata pelajaran ataupun mata pelajaran itu akan dipegang oleh guru berbeda-beda. Jadi kalau guru bahasa Inggris yang ngajar ya guru bahasa Inggris, IPA ya guru IPA dan sebagainya. Nah ini mata pelajaran khasnya. Tadi ada Al-Quran, fikih, akidah,
sirah atau sejarah Islam, hadis dan bahasa Arab. Nah, bagaimana sih pelaksanaannya? Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya. Di sini ada pembiasaan juga. Kami setiap hari di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta selalu melakukan kegiatan harian yang mendukung pembiasaan kita untuk imtaknya. Pertama, setiap pagi, nah tadi nih ciri khasnya, setiap pagi itu kita masuk jam 6.45. Jam 6.45 itu sudah masuk. Nah, dimulai dengan zikir pagi. Ya, murojaah pagi ini, zikir pagi dulu sampai jam 7 teng. Lalu jam 7 sampai jam 8 lewat 20 itu membaca Al-Quran dan tergantung mas, nanti apakah tahsin atau tahfiz. Apakah memperbaiki bacaan dulu atau hafalan. Nah, itu setiap hari. Dari Senin sampai Jumat. Jadi jam 6.45 sampai jam 8.20 itu anak-anak akan fokus berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, seperti itulah kebiasaan kami di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Ini holaqah Al-Quran. Itu ya setiap hari. Jadi murojaah pagi dan holaqah Al-Quran itu setiap pagi akan dilaksanakan dari jam 6.45 sampai jam 8.20. Lalu ada namanya holaqah asar. Jadi SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta itu masuknya jam 6.45, pulangnya jam 16.00. Yaitu ada namanya holaqah asar. Jadi anak-anak setelah Quran akan belajar umum yang tadi ada IPA, IPS, matematika yang lainnya. Nanti jam 2:30 atau jam 3:45 mereka akan berhenti belajarnya. Lalu masuk ke holaqah asar. Ngapain sih Abah holaqah asar itu? Holaqah asar itu intinya mereka akan berkumpul secara kelompok. Nah, itulah wadahnya untuk wali kelas ataupun guru yang ditunjuk untuk memberikan motivasi anak untuk belajar. Lalu juga diisi dengan sharing-sharing, lalu ada zikir sorenya, dan nanti juga dilatih anak-anak kita untuk menyampaikan hadis-hadis singkat sehingga mereka tak berani tampil. Itu tadi mandiri, mereka akan berani tampil untuk menyampaikan hadis-hadis ataupun mungkin mereka sudah pernah ikut kajian, nanti akan disampaikan sharing ke teman-teman yang lain. Dan sholat asar berjamaah. Jadi dari jam 3 kurang itu sampai jam 4 nanti kegiatannya adalah kegiatan yang membuat mereka, ruhiyah mereka, semangat mereka, giroh mereka untuk belajar akan ditingkatkan kembali. Sehingga anak-anak nggak bosan belajar terus. Tapi di sini ada ngumpul-ngumpul juga dengan teman-temannya. Bisa jadi wali kelas nggak harus materi terus ataupun harus motivasi terus. Bisa jadi games, boleh silakan seperti itu. Plus nanti ada pembiasaan-pembiasaan harian. Seperti itu. Itulah yang mendukung kegiatan kita di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Yang barusan saya ceritakan dari awal sampai akhir itu adalah kegiatan kami kalau misalkan normal dari pagi itu sampai sore. Yang qadarullah untuk ketika nanti di masa pandemi akan disesuaikan. Nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk mendukung pelajaran tersebut juga kami di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta juga membuat modul sendiri. Walaupun memang belum semua mata pelajaran membuat modul, tapi alhamdulillah sudah ada modul yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Nah, di dalamnya tidak hanya ada materi, tapi ada aktivitas, ada Al-Quran yang mendukung ataupun hadis yang sesuai dengan babnya tersebut. Materinya pun tidak panjang-panjang, ringkas langsung to the point, sehingga anak-anak nanti akan lebih mendalami itu di dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas. Seperti itu. Lalu ini matematika, sosial, PJOK. Nah, untuk PAI-nya pun kita membuat modul sendiri, sirah, sejarah, ada akidah, akhlak, dan fikih. Seperti itu. Itu pendukungnya. Nah, ini pendukung dari buku. Nah, ini untuk pendukung dari gedungnya. Alhamdulillah kami sudah memiliki gedung sendiri, 3 tingkat, di mana sudah siap 12 kelas. Jadi setiap angkatan itu, mohon maaf, jadi kelas 1 itu 4 kelas, kelas 2 itu 4 kelas, kelas 3 itu 4 kelas. Sehingga semua untuk sampai kelas 3 itu kami sudah siapkan kelasnya. Gitu. Jadi alhamdulillah mungkin ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, alhamdulillah sudah siap gedungnya sampai kelas 3. Sehingga tidak perlu khawatir nanti kelas 3 di mana belajar, sudah insya Allah sudah siap. Lalu kami juga memiliki musola sendiri. Alhamdulillah sudah punya musola sendiri. Nah, ini ruang kelasnya. Duduknya sendiri-sendiri dengan meja sudah mungkin bisa dilihat sendiri dan memiliki loker, masing-masing murid akan memiliki loker 1 di mana kelas ini maksimal 25 anak. Jadi pelajaran di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta belajarnya di kelas itu hanya maksimal 25 anak. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung satu angkatan itu 4 kali
25. Jadi totalnya 100 anak, di mana setiap 2 kelas itu laki-laki, 2 kelas perempuan. Kami di sini kebetulan menerapkan, memang kita sudah komitmen kelasnya itu dipisah. Jadi nanti muridnya satu angkatan itu ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Yaitu di mana laki-lakinya 50, perempuannya 50. Dibagi masing-masing jadi 2 kelas. Seperti itu. Dan di mana tadi sudah dijelaskan kondisi kelasnya seperti ini, masing-masing anak punya loker. Seperti itu. Tapi qadarullah, kita mungkin sudah merasakan sendiri ya, bahwa kita sedang dilanda pandemi. Nah, kami menggunakan kelas virtual juga. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ke kelas virtualnya. Nah, ini lab IPA dan kita didukung oleh lab IPA, lab komputer, di mana lab IPA itu adanya di lantai 3, kalau lab komputer di lantai 2, seperti itu. Ini ada studio, misalkan digunakan untuk saat ini untuk online. Nah, ini lorong sekolah kami cukup luas karena targetnya apa? Karena targetnya adalah anak-anak tidak harus terfokus belajar di kelas. Jadi kalau nanti ketika sudah offline, anak-anak diberi kebebasan bersama gurunya, sepakati, pelajaran IPS saya nggak mau di kelas, saya maunya di lorong deh. Boleh silakan. Karena kami di sini pun konsepnya membuka sepatu, jadi insya Allah lorong selalu bersih. Jadi bisa diskusi di lorong, atau enggak saya maunya di lapangan, boleh silakan. Jadi tergantung guru dengan anak-anak sepakatnya di mana belajarnya. Yang jelas, pertama kondisinya harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bagaimana nyamannya anak-anak dengan guru belajarnya. Enggak harus di kelas selalu. Seperti itu. Baik, itu tadi daya dukungnya buku dan juga ruangan-ruangan yang ada di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Nah, ini juga daya dukung dari pendidik kami. Alhamdulillah kami sudah ada 8 guru. Walaupun itu belum lengkap semuanya, insya Allah tahun kedua sudah insya Allah dilengkapi lagi. Itu baik dari jenjang S1 dan S2. Bahkan ada juga yang sedang S2. Alhamdulillah. Lalu juga dibantu oleh TU, keuangan, dan juga cara kebersihan dan keamanan. Itu tadi profil sekolah kami. Nah, ini pembelajaran jarak jauh SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Bagaimana sih belajarnya di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta kalau lagi online? Nah, alhamdulillah kami ada kerjasama dengan Microsoft di sini. Jadi kami tidak menggunakan platform seperti Zoom sebenarnya kalau untuk pelajaran, ataupun menggunakan Google Classroom, pakai WA sangat jarang, tapi WA itu hanya pendukung. Jadi secondary-nya adalah di WA. Jadi Microsoft adalah utamanya. Nanti untuk kegiatan tambahannya mungkin untuk komunikasi tambah di luar jam belajar bisa menggunakan WA group ataupun WA pribadi. Nah, pelajarannya seperti apa sih menggunakan Microsoft ini? Nah, kalau masa pandemi ini, kita berdoa semoga semuanya selesai secepatnya. Kalaupun berlanjut, mungkin perlu saya kasih gambaran bagaimana sih belajar dengan Microsoft. Yang pertama, kalau menggunakan Microsoft, mungkin kalau dari SD IT Ar-Rahmah sudah merasakan ya, tapi mungkin ini gambarannya ya, yang untuk SD lain. Untuk yang menggunakan Microsoft ini, yang pertama adalah kita nggak perlu lagi platform-platform tambahan yang lainnya. Jadi mau tugas, kebetulan kami di sini tidak ada PR, adanya project, mau projectnya, mau materinya, bukunya, soft copy-nya, lalu mau komunikasi tatap muka seperti Zoom ini, cukup di dalam Microsoft itu, tanpa perlu mengganti-ganti menggunakan aplikasi lainnya. Jadi sangat dimudahkan, seperti itu. Ujiannya pun menggunakan Microsoft. Mau ujiannya tertulis, mau misalkan project dan sebagainya, semuanya full menggunakan Microsoft. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan macam-macam. Jadi nggak pusing tuh orang tua ataupun murid. Aduh, saat ini sekarang mau pakai apa ya? Apa Google Classroom atau Zoom atau sebagainya? Enggak. Kita cukup satu. Seperti itu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta diberikan kemudahan oleh Allah bekerja sama dengan Microsoft. Seperti itu. Nah, aktivitasnya bagaimana? Bentuk pelaksanaannya kalau untuk masa pandemi ini masuknya jam 6.45 tatap muka sampai jam 12. Teknisnya bagaimana? Nah, teknisnya adalah belajar 50 menit, istirahat setengah jam. Belajar 50 menit, istirahat setengah jam. Baru belajar lagi 50 menit, baru selesai. Seperti itu. Jadi anak-anak nggak jenuh. Jadi nggak belajar full dari 6.45 sampai jam 12. Tatap muka, enggak. Jadi kami Senin sampai Jumat tetap tatap muka dan terjadwal. Ada jadwalnya. Setiap mata pelajaran ada jadwalnya dan itu nilai plus menurut saya. Karena sampai saat ini saya mendapatkan informasi tidak semua sekolah bisa melakukan seperti itu. Alhamdulillah di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta dimudahkan.
Jadi setiap jam 6.45 sampai jam 12 tetap ada tatap muka. Tatap mukanya pun diatur. Tatap muka 50 menit, istirahat dulu setengah jam. Sehingga anak-anak bisa refresh, bisa mau sarapan, mau minum, mau istirahat dulu bisa. Itu. Lalu aktivitasnya bagaimana, Abah? Kalau untuk kegiatannya? Nah, kegiatannya itu harus bermakna. Jadi pelajaran itu nggak nuntut harus selesai semua, satu bab selesai semuanya. Enggak. Ataupun satu buku harus selesai semuanya. Enggak. Tapi dipilih-pilih mana yang sekiranya bermakna dan perlu didalamin. Abah kalau misalkan nggak semua bab terselesai bagaimana? Alhamdulillah memang itu petunjuk dari pemerintah bahwa tidak ada paksaan untuk menyelesaikan harus selesai semuanya, nggak ada. Jadi yang esensial saja. Yang kedua harus bermakna kepada anak, yaitu kecakapan hidup seperti itu. Jadi harus ada maknanya belajar ini, jangan cuma menghafal dan menghafal. Maka kami di sini adanya project. Jadi anak-anak tuh belajar, oh ternyata ada manfaatnya. Nanti akan saya ceritakan juga di akhir ya. Lalu ada variasi, nggak harus selalu WA kerjain tugas ya, enggak. Di sini tetap ada tatap muka, materi, ada project. Nah, seperti itu. Dan lalu nilai pun nggak harus skornya tuh saklek gitu. Pokoknya kalau 60 udah nggak lulus dan sebagainya, enggak. Kita bisa juga lihat bagaimana kerajinan dan keterampilan anak seperti itu. Jadi gambarannya kita kalau untuk online belajarnya 45 sampai jam 12. Sisanya bagaimana, Abah? Jam 1 anak-anak boleh nelpon, boleh chat sama gurunya kalau misalkan ada yang belum dimengerti sampai jam 3. Nanti setelah jam 3 sholat asar baru nanti ada ditutup dengan kholako asar atau yang zikir sore tadi seperti itu. Nah itu pelajarannya. Nah mungkin saya akan jelaskan sedikit kegiatannya dengan cepat ya, paparan kegiatan-kegiatan utamanya di SMP Islam Rahmat Jakarta selain pembelajaran ya, selain belajar yang tadi sudah mungkin saya ceritakan panjang lebar. Apa sih kegiatan tambahannya lagi? Nah ini kalau untuk bidang akademik ada istilahnya kita adalah ambak, apa manfaat bagi aku dan kehidupan tadi. Belajarnya tuh harus bermanfaat untuk anak. Jangan suruh menghafal. Itu. Jadi jangan menuntut anak harus menghafal. Oke, apa sih definisi dari sel? Harus benar sesuai dengan buku? Enggak. Tapi biarkan mereka menggunakan bahasa mereka sehari-hari dan apa sih manfaat belajar itu kepada mereka. Nah itu apa manfaat bagi aku dan kehidupan. Orang tua mau ngecek apakah benar sih SMP Islam Rahmat Jakarta mau menggunakan hal ini. Sederhana. Ciri khasnya adalah kalau misalkan anak kita bertanya ke kita, kepada orang tua, kita sebagai orang tua, Bu, ngapain sih kita belajar ini? Nah, berarti gagal ambaknya. Tetapi kalau anaknya tiba-tiba cerita, Ibu, keren deh belajar ini tuh ternyata bermanfaat loh untuk kita nantinya. Nah, itu indikatornya berarti ambaknya berhasil. Nah, itulah tuntutan, itulah mungkin semangatnya dari guru-guru SMP Islam Rahmat Jakarta mendidik anak-anak kita menggunakan ambak seperti itu. Yang kedua, pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan praktek harus dipraktekkan. Jangan cuma diteorikan, harus ada praktikum. Maka jangan kaget, walaupun kami online, banyak tugas-tugas ataupun proyek-proyek yang bentuknya praktek di rumah. Seperti itu. Bahkan ujiannya, PTS-nya, nggak harus ngerjain soal. Di sini juga ada yang praktekum. Jadi asik. Jadi anak-anak nggak bosan ngerjain namanya ujian tuh tertulis terus, ataupun pakai form-form PG ataupun esai. Enggak. Di sini enggak semuanya seperti itu. Diberikan kreasi oleh guru. Ada yang praktikum, ada yang lisan bahkan, ataupun mereka project. Nah silakan, banyak di sini seperti itu. Nah, tadi project, kita tidak ada PR ya. Kita tekankan tidak ada PR, adanya project. Apa bedanya PR dan project? Paling mudah itulah jangka waktunya. Kalau PR bisa jadi hari ini dikasih, besok kumpulkan. Kalau project bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bahkan bisa sebulan pengerjaannya. Sehingga anak-anak kita sudah belajar banyak di sekolah, bisa punya waktu lebih dengan orang tuanya di rumah. Bahkan proyek-proyek yang kita berikan itu bisa melibatkan orang tua di rumah. Sehingga orang tua itu senang. Wah, alhamdulillah ya, saya pun terlibat dalam belajar. Karena SMP Islam Rahmat Jakarta bukanlah milik guru dengan murid dalam pembelajaran. Tapi murid, guru, plus orang tua. Maka orang tua itu harus terlibat dalam pembelajaran. Salah satunya caranya adalah mengerjakan proyek bersama dengan anak-anaknya di rumah. Lalu ada outing class. Mungkin ini lumrah ya, setiap sekolah pasti ada outing class untuk pembelajarannya. Lalu tadi kholako Al-Quran dan juga kholako Asar. Itu ciri khas kami program unggulannya. Nah, di luar hal tersebut apa? Nah, ini untuk menambah skill anak-anak ada namanya Arahmah Camp. Yaitu kegiatan bulanan di mana untuk life skill dan memberikan inspirasi untuk anak-anak kita. Seperti itu.
Lalu juga ada latihan dasar kepemimpinan, ini untuk khusus kelas 1. Jadi kelas 1 khusus sekali ada kegiatan namanya LDK, yaitu untuk melatih kepemimpinan anak-anak kita. Lalu ada outbound dan science camp, ini untuk kelas 2-nya nanti ada science camp, kalau misalkan offline ya nanti ada science camp. Jadi penelitian sederhana tapi tidak lakukan sekolah, bisa jadi di lingkungan-lingkungan ataupun di luar, bisa jadi di gunung ataupun sejenisnya. Homestay ini kegiatan untuk kelas 3, memberikan pengalaman untuk anak-anak kita bagaimana sih kehidupan di luar selain lingkungan kita, yang minimal mereka keluar dari Jakarta lah. Misalkan berapa hari, 3 hari sampai seminggu di sana, nanti akan melihat bagaimana sih kehidupan nyata itu ternyata nggak seenak di Jakarta yang semuanya ada. Bisa jadi di desa itu nggak ada mall, sulit untuk cari mobil dan sebagainya. Plus ekstrakurikuler ataupun ekskul. Nah, pembiasaan pasti ada tambahan pendukung-pendukungnya, itu pembiasaan, keteladanan, dan rutinitas. Nah, itulah SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, baik dari pembelajaran sampai ciri khasnya, di mana ciri khas ada Al-Quran, ada ambak, dan sebagainya tadi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat, dengarkan tadi. Kalau misalkan kurang jelas nanti bisa ditanyakan, tapi sebelum itu masuk ke situ, mungkin saya akan beritahukan juga bagaimana sih pendaftarannya. Kita pendaftaran full online, silakan kunjungi website kami di smpislam-arahmajakarta.sch.id atau masukin aja di Google SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, insya Allah langsung ada websitenya, tinggal klik daftar. Nanti silahkan baca cara pendaftarannya, sangat lengkap, rinci di situ. Kalau bingung, kalau misalkan masih bingung, silahkan kontak, ada klik di pojok bawah websitenya, ada hubungi kami via chat, silakan nanti langsung di chat WA oleh admin kami. Jadi ini persyaratannya, nanti kalau misalkan masih banyak silakan mungkin di screenshot ataupun di foto, tapi nanti kalau misalkan masih bingung silakan nanti tanyakan ke CS kami, hubungi via website. Biasanya ada pertanyaan orang tua, Bapak, Abah, biayanya gimana ya? Mungkin saya perlu sampaikan, nggak masalah ya, saya harus terbuka agar nanti orang tua bisa tahu bagaimana sih pendaftaran SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, berapa sih biayanya. Nah ini, mungkin maaf, ini di website juga sudah ada, nah ini biayanya. Mungkin bisa di screenshot, bisa dipelajari. Intinya ini untuk biaya awal. Biaya awal itu sudah mencakup semuanya. Kalau sudah bayar ini, orang tua nggak usah bingung lagi 1 tahun ke depan. Cukup hanya SPP. Jadi buku, kegiatan, seragam sekolah, dan lain-lainnya sudah tidak perlu dipikirkan lagi, kecuali anaknya menambah ekskul yang di luar ekskul wajib. Kalau ekskul wajib tidak bayar. Kalau luar ekskul itu bayar. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, silakan. Nah, ini totalnya untuk laki-laki 20.800, ini sudah include semuanya. Jadi udah nggak perlu mikir-mikir lagi seragam bagaimana, Pak. Udah include semuanya. Buku sudah include semuanya. Semuanya sudah. Itu. Lalu, Pak, nanti kalau untuk naik kelas 2-nya bagaimana? Untuk naik kelas 2 cukup bayar uang kegiatan dan buku saja, cukup. Kecuali ada bajunya yang udah kekecilan seragamnya, baru ganti. Seperti itu. Dan kabar baiknya, untuk Bapak dan Ibu yang mendaftar, jika anaknya punya kemampuan lebih di Al-Quran, minimal hafalan 5 juz, insya Allah akan ada diskon khusus 50%. Lalu untuk yang dari SDIT Ar-Rahmah Jakarta pun ada diskon khusus untuk alumni SDIT Ar-Rahmah Jakarta 25% dari dana sumbangan pendidikan, akan langsung otomatis diberikan potongan. Lalu untuk yang mungkin orang tuanya yatim, tidak punya bapak, silakan juga daftar dan langsung menghubungi bagian keuangan, insya Allah juga ada keringanan untuk anak yatim. Jadi ada 3 hal, silakan yang punya prestasi di Al-Quran yang sudah 5 juz, yuk gabung dari SDIT Ar-Rahmah Jakarta, apalagi langsung otomatis. Gak perlu ribet-ribet, gak perlu persyaratan yang ribet-ribet, dari SDIT Ar-Rahmah Jakarta langsung gabung, langsung dapat diskon 25%. Dan sisanya untuk yang sekiranya yatim, boleh silakan hubungi, nanti akan disesuaikan, akan berikan kemudahan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Abazul. Saya kembalikan ke Abazul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah untuk Abah Rahmat ya, kepala sekolah kami yang sudah memberikan pemaparannya ya terkait bagaimana ciri khas dari SMP Islam Ar-Rahmah, lalu sistem pembelajaran yang ada di SMP Islam Ar-Rahmah. Nah, setelah ini Bapak Ibu Yanda Bunda sekalian yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pertanyaannya bisa dengan 2 cara ya. Jadi yang pertama, kalau ada yang mau langsung bicara boleh
mungkin raise hand dulu atau langsung nyalakan mic serta kameranya gitu ya, atau boleh menulis di chatroom kami gitu ya. Jadi nanti sistem pertanyaannya silakan langsung ya berinteraksi dengan kepala sekolah kami, atau bisa juga kalau Yanda Bunda Bapak Ibu sekalian ingin menulisnya saja di chatroom kami juga tidak masalah. Baik, saya tawarkan silakan saya buka mungkin sekitar 2 orang dulu ya untuk pertanyaan pertama. Pak Zul, saya mau iya. izin mengingatkan lagi, insya Allah 2 pertanyaan yang terbaik akan dikontak. Jadi tolong ditulis namanya. Jadi mohon isi dulu ya absensi. Jadi nanti kalau misalkan namanya ada di absensi, kita langsung hubungin bahwa ini adalah penanya terbaik dan insya Allah akan diberikan Al-Quran. Siap. Gitu. Nah, baik. Ada 2 Al-Quran yang siap. Ada 2 Al-Quran yang siap untuk diberikan untuk penanya terbaik. Siap. Baik. Ya. Oke. Silakan Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Rahmat ya atau Abah Rahmat, boleh angkat tangan dulu atau langsung nyalakan mic dan kameranya. Silakan. Ada Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian? Ya. Atau ada yang sedang menulis kali ya. Iya, mungkin kalau kita tunggu silakan yang ingin bertanya boleh menuliskannya atau langsung saja mengangkat tangannya atau membuka mic dan suaranya ya, langsung saja ya. Mic dengan gambar ya, kamera. Silakan. Wah. Seperti tadi juga yang diingatkan oleh Pak Rahmat ya atau Mbak Rahmat, insya Allah akan ada door prize ya atau hadiah gitu ya, door prize dari kami kepada 2 penanya terbaik, insya Allah. Mungkin kalau menunggu bisa tampilkan video, mungkin video-video kegiatan kita yang sudah berjalan. Oh iya betul, mungkin sambil menunggu bagaimana operator bisa tampilkan video sambil kita menunggu Yanda Bunda dan atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Yanda. Yanda Zul, baik. Yanda Rahmat. Iya. Dengan siapa ini? Saya Bunda Rina dari SDIT Rahmah. Oh siap Bunda, silakan Bunda. Ya, mau menanyakan ini batas penutupan pendaftarannya sampai kapan ya Yanda? Baik, batas penutupan pendaftaran. Baik. Oke. Ada lagi mungkin Bunda? Itu kalau misalnya online nih, misalnya kita sudah offline lagi, sudah kembali sekolah, itu jam masuknya apakah mulai langsung jam 6.45 atau mulai terlebih dahulu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Rina ya. Silakan Pak Rahmat. Jadi ada Abah Rahmat. Tadi ada 2 ya mengenai batas pendaftaran dan juga jam masuk ya ketika nanti misalkan tahun ajaran baru apakah sudah offline atau online gitu ya, jam masuknya bagaimana gitu. Silakan Pak Rahmat bisa dijawab. Baik. Ya, untuk pendaftaran mohon maaf. Sudah kedengeran ya? Sudah, siap. Ya, baik. Untuk pendaftaran Bunda Rina ya tadi ya. Iya. Bunda Rina, untuk pendaftaran sampai saat ini kami masih membuka pendaftaran di mana kita akan close. Mungkin kalau dari SDIT Rahmah sudah paham ya, kalau di Rahmah itu punya ciri khas kalau sudah full kuota langsung tutup. Iya benar. Gitu. Jadi kita di sini kondisinya sama seperti itu. Kalau misalkan kuota sudah penuh akan ditutup. Di mana kondisinya kita untuk tahun ini targetnya adalah 80 anak. 80 anak target kami dan alhamdulillah sudah berapa tuh hampir 40 anak. Sehingga sudah hampir full 50% mendaftar ya sampai saat ini 50%. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah waktunya
kalaupun menunggu full kuota, kalau misalkan sudah full ya kita akan tutup. Lalu kalau misalkan nggak full bagaimana, Mbak? Insya Allah kita akan tutup terakhir tuh bulan Juni, karena Juli sudah mulai pembelajaran. Lalu khusus untuk di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, kami memang kan seperti di SD ITI Ar-Rahmah juga Bu Rina. Jadi tidak ada namanya tes seleksi, adanya tes penempatan. Mungkin perlu dijelaskan dulu ya. Jadi kalau misalkan daftar di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, tidak ada istilahnya nanti ada tes kita gugur nggak sih? Nah, di sini tidak ada. Jadi sistemnya adalah penempatan. Nah, jadi nanti tesnya ada 2 tuh, ada tes wawancara, satu lagi adalah tes kemampuan anak. Nah, wawancara ini untuk menggali bagaimana karakter anak. Yang kedua adalah kalau kemampuan ini kemampuan dasarnya. Al-Qur'annya apakah dia sudah masuk ke hafalan, penghafal, hafiz atau tahfidz atau masih tahsin. Nah, itu akan disesuaikan. Jadi karena kami di sini sudah menggarisbawahi bahwa anak-anak itu yang paling utama adalah betul dulu bacaannya, itu paling pertama. Sehingga anak-anak kami tuntutan utamanya adalah betul dulu bacaannya, baik tajwid ataupun makrosnya, seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan masuknya online atau offline bagaimana, Bah? Untuk tahun besok belum ada kabarnya apakah offline atau online, karena sesuai dengan edaran menyesuaikan bagaimana kondisi pandemi ini. Ya, walaupun nanti online atau offline tetap masuknya jam 6.45 pagi-pagi. Lalu untuk pulangnya dibedakan. Kalau misalkan online, bukan pulangnya, selesainya itu kalau yang online sampai jam 12, kalau offline sampai jam 4 sore. Kurang lebih seperti itu, Bunda Rina. Baik ya, Yanda, terima kasih informasinya. Oke, alhamdulillah ya dari Bunda Rina ya sudah dijawab. Ada lagi mungkin, silakan Yanda, Bunda, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Kita masih punya banyak waktu ya. Silakan. Kalau nggak nanti coba saya bukakan jadwal juga kali ya biar orang tua tahu jadwal pelajaran di SMP. Oh, boleh Pak, boleh. Silakan Abah. Sambil nunggu nggak apa-apa, silakan saya tunggu dulu, saya lagi buka-buka dulu. Ya. Seperti tadi yang saya katakan, kalau ada yang mungkin nggak bisa membuka kameranya atau mic-nya, boleh chat ya di chat room kami ya untuk bertanya. Jadi tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin susah membuka kameranya atau mic-nya, boleh memberikan pertanyaan di chat room kami insya Allah. Ya, nanti saya akan bacakan. Ya, ini mungkin saya mau share ya tentang jadwal pelajaran, mungkin biar orang tua juga paham bagaimana kalau di online di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta ya. Siap Pak Rahmat. Siap, Pak Rahmat. Oke, sebentar share. Nah, ini kelihatan ya? Nah, bismillah. Kelihatan ya, insyaallah ya. Saya zoom ya, sedikit ya. Ya, kelihatan Pak. Kelihatan, Abah. Oke, saya lihat dulu ya. Aduh, kenapa nih kok ada feedback Microsoft? Sebentar. Oke, baik, sebentar. Kelihatan ya? Aduh, loading lagi. Mohon maaf. Astagfirullah. Baik, sebentar ya. Mohon maaf. Gangguan teknis. Aduh, ada lagi share mati. Ya, oke. Baik. Ya, kurang lebih seperti ini pelajarannya kalau lagi online di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta jadwalnya. Jadi kalau dilihat di sini jadwalnya kita ada istirahat, tergantung nih, ada yang 30 menit, ada 15 menit, tapi rata-rata 30 menit untuk istirahatnya. Nah, belajarnya dari 6.45 itu kita zikir pagi dulu sampai jam 7. Nah, nanti jam 7 sampai jam 8.15 itu Al-Quran, full Al-Quran. Nanti setelah itu baru pelajaran umum sampai jam 12. Nah, nanti setiap pelajaran diselingi dengan istirahat. Setengah jam atau 20 menit, 15 menit itu disesuaikan. Dan nanti ketika jam 1, ini yang poin 9, jam 1 sampai jam setengah 4, nah silakan anak-anak bisa mengerjakan tugas mandiri atau misalkan mau calling gurunya ataupun chat gurunya mau nanya, Abah mohon maaf nih saya nggak ngerti tentang proyeknya,
Ataupun Abah, mohon maaf tadi pagi saya pas lagi dengerin Abah jelasin, kayak masih kurang paham deh, boleh nanya nggak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi walaupun di rumah anak-anak tuh seperti belajar sedia kalanya seperti offline, tapi kemudian di rumah saja posisinya, lokasinya. Tapi alhamdulillah dengan sistemnya seperti inilah anak-anak bisa lebih banyak interaksi dengan kita sebagai guru di sekolah. Seperti itu. Ini jadwalnya. Seperti itu. Baik, itu seperti itu jadwalnya. Jadi insya Allah orang tua akan bisa, dan ini jadwal akan diberikan ke orang tua. Orang tua jadi tahu apa sih pelajaran yang diajarkan hari ini kepada anak-anaknya gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, ini di chat room ada Bunda Utari mau bertanya, mau langsung atau mau ditulis Bunda? Kalau mau langsung silakan Bunda. Oke, sambil menunggu silakan, atau Ayanda Bunda yang lainnya kalau ingin bertanya langsung boleh ke kami. Iya, mungkin sambil menunggu juga dari operator mungkin bisa tampilkan video-video. Ya, ya, ini ya ada beberapa. Oke. Nah, ini sedikit company profile ya dari sekolah kami, penampilannya dan lain-lain. Nah, nanti kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Sekolah yang mengusung visi sebagai sekolah yang menguatkan generasi soleh, alim, dan mandiri. Untuk menghadapi masa pandemi ini, COVID-19, kami menyiapkan protokol-protokol yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Yang pertama, kami menyiapkan wastafel untuk mencuci tangan beserta sabunnya. Lalu yang kedua, kami mengharapkan semua masyarakat yang masuk ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta wajib menggunakan masker. Dan yang terakhir yang ketiga, setiap ada komunikasi antar individu di dalam sekolah SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, baik guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah ataupun dengan yang lainnya, wajib menjaga jarak 1-2 meter. Lalu, kami sudah sangat siap menghadapinya, yaitu menggunakan platform Microsoft. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول أشرقت نفسي بنور من فؤادي. SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta didirikan pada tahun 2020 oleh Yayasan Abu Fakri. Yayasan ini dibentuk pada tahun 2010 dan telah mendirikan sekolah dasar bernama SDIT Ar-Rahmah Jakarta. Setelah cukup lama bergerak dan mengembangkan sekolah dasar tersebut, Yayasan Abu Fakri berinisiatif mendirikan sekolah jenjang menengah yaitu SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Secara keseluruhan, sekolah ini memiliki luas 829 meter persegi dengan tinggi gedung 3 lantai. Fasilitas di sekolah ini meliputi ruang belajar yang representatif, musola yang berada di lantai 2, tepat di atas kantin, ruang guru ikhwan dan akhwat, ruang tata usaha yang lengkap, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19, SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta juga melaksanakan protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah dengan cara membersihkan fasilitas-fasilitas sekolah dan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh ruangan sekolah secara rutin. Dengan berbekal iman dan takwa, dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta menjadi sekolah yang menguatkan generasi soleh dan soleha, serta mampu bersaing di pesatnya peradaban. أشرقت نفسي بنور من فؤادي
Ya, itu tadi ya gambaran ya community profile tentang sekolah kami. Silakan saya buka kembali untuk pertanyaan. Baru satu orang yang bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja kepada kami. Silakan buka kamera atau mic-nya. Atau bisa juga Yanda Bunda ya, Bapak Ibu sekalian ke chat room ya. Seperti itu. Ya, ini tadi Bunda Utari, bagaimana Bunda tadi mengatakan di chat room mau bertanya, tapi belum ada nih pertanyaan ya Bunda ya. Kalau sudah siap bisa langsung ditanyakan Bunda. Ya, baik, ini juga ada contoh salah satu proyek ya. Jadi kami kan tadi kata Pak Rahmat tidak memberikan PR, tapi kami memberikan proyek untuk siswa-siswi kami atau anak-anak mengerjakan proyek ya, entah itu ini kalau saya ini di pelajaran IPA ya, pelajaran IPA. Banyak 4 sendok makan atau 28 gram. Cara membuatnya yaitu yang pertama, masukkan susu AT full cream sebanyak 500 ml yang tadi dalam panci. Menggunakan api yang kecil. Lalu, setelah itu yang kedua, masukkan susu bubuk full cream sebanyak 4 sendok makan atau sebanyak 28 gram ke dalam panci ini. Lalu kita aduk. Aduk dengan rata. Aduk hingga sampai merata. Oh iya. Gimana? Waduh, mama tuh padahal mau ini loh. GO minta datang. Lalu panaskan susu hingga suhunya 85 derajat Celcius atau sampai timbul gelombang-gelombang kecil. Jangan sampai mendidih ya. Setelah timbul gelombang-gelombang kecil, lalu api harus kita matikan. Setelah susu didiamkan selama 3 menit sampai mencapai 40 derajat Celcius, kemudian tuangkan susu ke wadah yang sudah disterilkan, yaitu dengan cara dicuci dan direndam dengan air panas. Lalu kita masukkan yogurtnya, plain yogurtnya, dan diaduk. Selanjutnya kita masukkan ke tempat paling belakang. Nah, ini hasil yogurtnya. Sekarang kita cek ya berapa banyak yogurt yang dihasilkan.
kita kemas ya, kita masukkan ke dalam cup. Ya, baik ya. Jadi tadi sudah ada satu contoh juga sebuah video ya terkait project ya, project salah satu ananda kami ya. Baik, sepertinya juga ada Yanda Bunda atau Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Jadi kami sudah masuk ke sesi tanya jawab saat ini. Tadi sudah dijelaskan yang mengenai sistem pembelajaran ya oleh sistem pembelajaran dan ciri khas dari SMP Islam Ar-Rahmah oleh kepala sekolah kami. Nah, sekarang kami masih menunggu Yanda Bunda atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan SMP Islam Ar-Rahmah. Kami persilakan, boleh lewat chat room atau boleh juga langsung bertanya kepada kami. Yanda Bunda atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung buka mic-nya dan kameranya untuk langsung bertanya. Silakan, dipersilakan. Itu roti bola ini. Aku nggak yang tanda minum film lah. Ya, silakan ada yang mau bertanya, Yanda Bunda. Oh, baik. Sebentar. Daripada ngirit. Aku ki makan tak jupuk kene. Aku kan biasa mangan sisong iki. Oke, ada pertanyaan ya. Ini dari Bunda Nani. Bunda Nani ini dari mana ya? Anaknya dari ya Ananda dari SD mana ya? Ya nanti kami catat. Oh, udah tadi ya Bunda Nani. Bunda Nani Hasatia, Ananda dari SD? Apa itu? Mungkin nanti bisa di chat lagi ya. Pertanyaannya mengenai target hafalan. Baik. Oh ya, mungkin ini perlu dijelaskan juga. Oh, dari SDT Ar-Rahmah. Baik. Silakan Pak Rahmat mengenai target hafalannya bagaimana Pak Rahmat? Baik, sebentar. Tadi saya agak mute satu orang. Oke, baik. Terdengar ya suara saya. Untuk hafalan bagaimana Bapak? Oke, baik. Sebelum masuk ke ranah jawaban hafalannya targetnya seperti apa, yang perlu dipahamin adalah di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta itu target utamanya adalah menambahkan hafalan 3 juz produktif. Itu target utamanya. Apa maksud dari produktif? Di kata-kata ini 3 juz produktif adalah misalkan anak bunda masuk ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, anandanya sudah hafal 3 juz. Maka ditambah 3 juz di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Jadi target anak-anak tuh pasti nanti lulus beda-beda tuh. Ada yang nambahannya dari 4 juz jadi 7 juz ataupun yang lainnya. Apakah wajib kalau misalkan nanti kalau 3 juz dia nggak bisa tercapai, apakah nanti bisa lulus? Bapak? Jawabannya tetap bisa. Karena walaupun kami punya target 3 juz itu produktif harus bisa dicapai. Nah, tergantung kita lihat dari dasarnya dulu. Tadi ada namanya tes seleksi, tes penempatan. Kita lihat kemampuan anak. Oh, ternyata anak ini ternyata pas lagi masuk mungkin sudah punya hafalan 3 juz. 3 juz ya. Tapi pas kita lihat, oh ternyata makros dan tajwidnya agak sedikit bermasalah nih. Masih kurang-kurang pas nih. Nah, bisa jadi nanti 1 bulan awal kita akan perbaiki dulu itu. Baru kita kejar mereka untuk yang tadi terkait hafalannya. Ataupun misalkan yang awal masuk sini pernah, yang tahun ini tuh masuk mungkin agak nggak lancar bacanya. Nah, kita perbaiki dulu. Jadi kita nggak langsung misalkan dia anaknya belum lancar ataupun bacanya masih kurang baik, kita langsung paksa, ayo silakan hafalkan. Pokoknya target 3 tahun ini 3 juz. Nggak begitu. Tapi yang kami lakukan pertama adalah pelan-pelan kita perbaiki dulu tajwid dan makrosnya. Gitu loh.
Jadi jangan minder nanti kalau anaknya masuk ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta udah disampaikan targetnya 3 juz, langsung minder, nggak mau, targetnya terlalu susah nih untuk mencapai 3 juz. Oh enggak, jangan minder. Kenapa? Tadi karena target utamanya itu adalah memperbaiki bacaan terlebih dahulu. Kalau misalkan memang anak-anak ini belum mampu untuk menghafal seperti itu. Lalu teknisnya bagaimana nih, Abah? Kalau misalkan yang memang sudah punya hafalan bagus, jadi tetap kalau sudah bacaan yang bagus, kita akan target bisa jadi lebih dari 3 juz. Gitu loh. Bisa jadi lebih dari 3 juz. Kenapa? Karena kalau sudah bacaannya bagus, insya Allah dia akan lebih mudah untuk menghafal. Begitu juga anak-anak yang tadi masuknya belum baik bacaannya, dalam artian di sini adalah tajwid dan makrosnya masih kurang pas. Kita drill dulu nih untuk perbaikan makros dan tajwidnya selama 1 semester. Insya Allah kalau misalkan memang bisa berhasil memperbaiki hal tersebut, insya Allah untuk menambah hafalan itu dalam 1 semester bisa bahkan bisa 1 juz. Yang awalnya cuma 3 juz, targetnya bisa jadi lebih dari 3 juz. Jadi harapannya adalah untuk orang tua yang hadir hari ini, yang perlu dipahami adalah anak-anak saya akan masukkan ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, utamanya adalah untuk bagaimana memperbaiki bacaannya terlebih dahulu, lalu insya Allah akan lebih cepat menghafalnya. Dengan syarat harus didukung juga oleh orang tuanya. Jangan sampai nanti di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta sudah punya sistem, orang tuanya pengen sistem yang lain, nah itu juga sulit. Gitu. Itu mungkin untuk hafalan di sini. Jadi 3 juz tapi itu produktif bentuknya. Baik, ya gitu ya Yanda. Lagi, Bunda. Baik, Pak Abah Rahmat, ada lagi nih. Bunda Santi ya dari SDT Ar-Rahmah lagi. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan tapi mungkin belum diulang lagi ya. Untuk uang pendaftaran masuk SMP Islam Ar-Rahmah berapa ya Yanda? Lalu uang pertama masuk totalnya berapa? Bagaimana proses pendaftarannya? Apakah boleh diangsur dari Bunda Santi SDIT Ar-Rahmah? Silakan Abah Rahmat. Saya share ya. Iya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Tapi kok nggak bisa back ini. Sebentar. Oke, baik sebentar. Oh, lu close ya? Close Pak. Close Abah. Bentar ya, saya share lagi ulang lagi. Oke, baik. Ini biaya ya. Memang ini harus ditampilkan sering-sering kayaknya nih. Kalau Oke, baik. Kelihatan ya. Kalau misalkan kurang kelihatan, saya bacakan pelan-pelan. Pertama kan untuk totalnya berapa? Untuk totalnya itu untuk laki-laki adalah 20.800, untuk yang perempuannya 21.200. Berbeda di seragam, karena seragamnya mungkin untuk perempuan kan butuh bahan lebih ya untuk hijabnya seperti itu. Nah, di sini mungkin saya rinci adalah dana total ini semua sudah mencakup apa saja sih? Pertama, dana sumbangan pendidikan, yaitu hanya dibayarkan sekali seumur hidup di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Yang kedua adalah biaya kegiatan 1 tahun, lalu buku untuk 1 tahun, lalu untuk seragam sekolahnya, plus SPP bulan pertama, yaitu 1.100.000. Seperti itu. Lalu untuk setiap tahunnya ketika naik kelas itu dibiayai kenanya adalah di uang kegiatan plus buku. Jadi hanya untuk membayar kegiatan dan buku. Biasanya ada bertanya nih, Abah, Uma, apakah nanti nominalnya tetap sepertinya atau tidak? Nah, nominal ini akan berubah jikalau ya. Pertama, jika memang ada inflasi dari ekonomi kita. Jadi misalkan ternyata memang ada kenaikan biaya-biaya, karena untuk biaya kegiatan itu bukan berbicara tentang hanya outing kelas. Biasanya kan orang tua kalaupun itu biasanya nanya, bukannya biaya kegiatan itu cuma buat outing kelas? Tidak. Kalau di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, mungkin rincian kasarnya adalah ada untuk kegiatan outing kelas. Intinya adalah biaya untuk kegiatan pembelajaran. Berarti di kelas pun seperti itu, misalkan untuk biaya AC, listrik, dan sebagainya. Jadi ini akan tergantung dari bagaimana sih perubahan ekonomi Indonesia. Misalkan ternyata membaik, ya berarti akan berkurang. Ataupun dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya misalkan yang mungkin awalnya 10 kegiatan jadi 5 kita kurangi. Itu pun kesepakatan antara sekolah dengan orang tua yang sedang berjalan. Kata orang tua, kayak Pak, kegiatan ini bisa dibarengin dan sebagainya. Itu melalui komite nantinya. Nanti insya Allah itu akan
disesuaikan jadi seperti itu. Lalu apakah bisa dicicil nggak sih bayarnya? Bisa, sangat amat bisa. Kami menyadari bahwa yang namanya sedang pandemi seperti ini perlu sekali kita mengatur strategi keuangan kita di keluarga. Nah, maka itu dari SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta diberikan kesempatan untuk mencicil. Jadi untuk hal ini bisa dibayar dulu 50% di awal, lalu 50% ini bagaimana Pak? Bisa dicicil berdasarkan perjanjian bersama. Jadi nanti bagian keuangan dengan ibu atau dengan bapak akan punya kesepakatan. Bapak, saya akan melunaskan sampai bulan Juli nantinya. Jadi batas akhirnya di bulan Juli, saya nyicil per bulan misalkan nominalnya 2 juta. Nanti sepakat. Kalau ada kesepakatan, ada ijab di antara kedua pihak, nah itu dijalankan. Ada juga orang tua, Pak, saya mau lunasin 100%, silahkan juga boleh. Pak, saya mau nyicil per 2 bulan, boleh silahkan. Intinya nanti Juli ketika awal pembelajaran sudah lunas, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, ini totalnya sebanyak ini, lalu bisa dicicil juga. Itu. Yang dicicilnya DP-nya minimal 50% terlebih dahulu. Itu. Dan jangan lupa, dari nilai total ini bisa jadi dapat diskon. Tergantung, tadi misalkan dari SDIT Ar-Rahmah Jakarta, akan dapat diskon 25%, otomatis. Atau misalkan anaknya memang sudah punya hafalan lebih dari 5 juz, ayo di sini dapat diskon. Anak yatim, insya Allah juga akan dibantu di sini seperti itu. Baik, itu. Baik Pak Abazul. Baik. Ini tadi sepertinya Bunda Rina bertanya lagi, Abah, Yanda, saya mau nanya lagi. Oke, saya sebagai orang tua mau mencoba ke negeri, tapi kan karena umur anak saya jadi hopeless. Oke, apakah ada keringanan waktu untuk pembayarannya setelah menunggu hasil ke luar negeri? Gitu. Jadi misalnya mau coba negeri dulu gitu, Abah Rahmat. Baru nanti kalau misalkan mungkin belum bisa, baru coba ke sini. Itu gimana, Abah Rahmat? Ada keringanan tidak? Oke. Mau mencoba ke negeri dulu ya, gitu maksudnya. Oke, baik. Jadi kalau kasus ini terjadi, biasanya memang ada orang tua yang ingin berharap sekali ke negeri, karena memang wajar lah ya. Saya pun kalau misalkan dilihat, negeri pun bagus sekali, karena dengan sistemnya yang langsung pemerintah langsung, saya yakin itu menjadi idaman sekali oleh orang tua. Tetapi kan di sini kalau misalkan nggak terima negeri kan perlu juga mencari misalkan situ ada yang seperti itu. Nah harapannya adalah kalau misalkan seperti itu bagaimana Pak strateginya ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta? Baik, strategi yang paling pertama adalah langsung daftarin dulu. Oke, daftarin dulu anak-anak ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Nanti silakan bayar DP-nya 50% tadi. Pak, kalau misalkan nanti saya keterima di negeri bagaimana? Itu akan dikembalikan uangnya, ya di mana yang akan tetap ada dapat potongan untuk administrasi, karena kalau misalkan uang itu sudah masuk, kita akan langsung putar. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi kalau orang tua sudah bayar itu, kita akan langsung siapkan untuk seragam dan bukunya. Jadi nanti sebesar apa Pak? Jadi 25% dari nilai total. Kalau tadi misalkan ada 20.800.000, maka 25%-nya akan dipotong untuk ke sekolah. Itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk agar nanti biaya untuk buku dan seragam itu tetap terbackup. Karena kan kami kan tetap namanya buku dengan seragam itu kan dengan vendor lain, maka itu perlu dibayarkan ke sana. Jadi tetap bisa kok, tetap bisa masuk negeri lagi gitu. Ataupun sebaliknya, udah masuk ke negeri, balik lagi ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, kamu pun welcome gitu loh. Dan itu pun terjadi. Ini real terjadi. Jadi tahun lalu ada yang sudah masuk SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, keterima di negeri, mereka masuk ke negeri, maka yang tadi biaya ada 25% kita tahan, sisanya akan kembalikan. Sudah berjalan sekitar setengah bulan, anaknya mengatakan, Mama, enakan di Ar-Rahmah kayaknya ya dibandingkan negeri. Ada yang seperti itu kejadian, akhirnya balik lagi. Dan itu kita tetap dengan ya sini dengan adab dengan baik, alhamdulillah kami tetap menerima mereka, dan tadi yang 25% potongan itu tetap kami hitung kok gitu. Jadi tidak kita ulang lagi dari nol, enggak. Jadi kalau kami di sini alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan bagaimana sih proses di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta belajarnya, insya Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau misalkan emang ternyata mau ke negeri tadi teknisnya tetap ada
DP dulu, nanti ada potongan untuk administrasi seperti itu. Baik, Abazul. Oke. Tadi ini Bunda Utari bertanya lagi biaya ekskul. Oke, baik. Tadi yang bertanya tentang itu siapa sih tadi? Saya belum catat juga. Sudah. Saya tadi Bunda Rina yang bertanya terkait keringanan. Ya? Ke negeri juga ya? Iya, yang ke negeri tadi Bunda Rina. Oke, baik Bunda Rina. Tambahan dari Bunda Utari biaya ekskul. Oke, ini Bunda Utari yang tadi mau nanya. Biaya ekskul bagaimana, Abah Rahmat? Ya, untuk biaya ekskul bagaimana di SMP Islam Arahmah Jakarta? Nih, qadarullah kita belum pernah sekalipun ekskul karena memang segi kita mulai pelajaran pun langsung pandemi. Ya, pertama itu. Tapi yang jelas untuk ekskul yang wajib seperti pramuka dan UKS itu, pramuka itu tidak ada kena biaya. Lalu untuk yang lainnya bagaimana? Nah, ini kita tidak bisa mengkira-kira ya, tapi kita bisa mengestimasi dengan cara apa? Maaf, bukan estimasi juga, tapi kita bisa memberikan gambaran. Yaitu gini. Jadi satu ekskul, kalau misalkan yang ekskul yang di luar wajib itu, maka akan diberikan ke orang tua ataupun diberikan ke murid untuk biaya ekskul tersebut. Contohnya, misalkan ternyata di futsal ada 20 anak yang ikut futsal tersebut. Misalkan biaya pelatih itu misalkan 200.000 sekali pertemuan. Nah, kita hitung aja berapa pertemuan sih dalam satu semester. Nanti kita totalkan, nanti kita akan bagi sesuai dengan jumlah anaknya. Seperti itu. Nah, itu pun tergantung biasanya berapa biaya besaran untuk satu pelatih dari misalkan futsal tersebut. Nah, itu kembalinya ke sana. Begitu juga ekskul yang lain. Nah, di sini mungkin saya kasih gambaran, biasanya ekskul yang dalam tanda kutip sedikit mahal ya dibandingkan ekskul lain itu adalah robotik biasanya. Karena robotik memiliki 2 poin yang biasanya membuat mahal biaya adalah di bagian pelatihnya, yang kedua adalah komponen-komponen di ekskulnya. Karena butuh hal-hal yang sangat mahal, mungkin dalam tanda kutip mahal seperti itu. Tetapi kalau untuk yang lainnya, kita ambil contoh untuk futsal ya hanya khusus untuk pelatih. Bola insya Allah kita siapkan, lapangan kita siapkan. Nanti kecuali kalau misalkan kita menggunakan lapangan eksternal. Jadi saya nggak bisa menjelaskan berapa kira-kira, karena tergantung juga kuotanya. Kalau misalkan kuotanya 10 anak doang ya itu berarti lebih mahal dibandingkan yang cuma 20 kalau misalkan 20 anak yang ikut serta di dalam futsal tersebut, pasti lebih murah yang 20 seperti itu. Jadi strateginya bagaimana sekolah untuk bisa memaksimalkan ekskul. Jadi nanti kami akan memberikan opsi 1 dan opsi 2. Jadi anak-anak akan memilih mana sih ekskul utama mereka. Nanti kita akan buatkan petanya dan kita sebisa mungkin membuat biayanya pun tidak terlalu mahal, terlalu besar. Tapi ekskul tetap berjalan. Seperti itu. Mungkin Ustadz Abazul, mungkin saya perlu perjelas juga, ekskul di sini, anak-anak yang ikut ekskul itu adalah anak-anak yang memang memiliki minat, karena target kami ekskul itu perlu menjadi wadah anak-anak untuk mengembangkan skill. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin, kalau emang anak yang suka sekali dengan futsal, kita ingin salurkan sampai ikut lomba-lomba. Walaupun online, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah mengikuti 2 kali lomba. Walaupun memang belum mendapatkan prestasi tertinggi, tapi itu target kami. Jadi anak-anak bunda yang masuk ke sini, Yanda yang masuk ke sini, akan kami prioritaskan, akan proyeksikan untuk mengikuti agenda-agenda lomba ataupun agenda-agenda yang lainnya yang intinya adalah menambah ataupun mengembangkan skill anak-anak kita nanti di sini, gitu. Baik, Abazul. Oke, Taib. Masih ada Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu. Dan sebagai informasi tambahan, pada room chat kami juga sudah di-share CS SMP Islam Ar-Rahmah, ada nomor WA ya. Ya, bisa dilihat di situ ada nomor WA dan juga ada link untuk website kami. Jadi Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian bisa buka link website kami, atau jika ada pertanyaan setelah ini bisa menghubungi CS kami ya di nomor WA yang tertera pada room chat. Oke, baik. Ya. Oke.
Mungkin mau diingatkan lagi itu presensinya kayak ada link baru karena mungkin katanya link yang pertama tadi sulit untuk dihubungi untuk masuk. Mungkin ada link presensi baru oleh Bu Ziadatul Rizko tadi sudah di-share. Silakan diisi presensinya. Gunanya untuk apa? Nanti insya Allah informasi-informasi terkait SMP Islam Arahmah Jakarta akan langsung diberikan ketika ada info-info terbaru. Misalkan ada beasiswa ataupun sejenisnya. Seperti itu. Begitu juga yang tadi bertanya ya tolong diisi karena nanti akan dikontak langsung untuk door prize-nya. Ya, baik. Baik Pak Zul. Oke. Masih ada waktu ya Anda Bunda, Bapak Ibu sekalian, kira masih ada waktu. Jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Secara langsung boleh atau di chat room kami juga boleh. Kita punya waktu berapa menit lagi, Pak? Direncanakan sampai pukul 11, Pak. Oh, masih lama ya. Itu apa namanya? Mungkin kalau misalkan belum bertanyakan, silakan mungkin yang lain bisa dilihatin juga pembelajaran kita. Oh, baik. Biar orang tua tuh, biasanya orang tua akan bertanya, bagaimana sih sebenarnya pembelajaran online-nya di SMP Islam Arahmah Jakarta? Apa sama aja sih dengan yang lain? Nah, mungkin bisa ditampilkan. Atau boleh saya bantu tampilkan deh sebentar, ada video di YouTube yang bagus juga nih tentang SMP Islam Arahmah Jakarta. Sebentar ya Bu. Kelihatan Bu? Nggak kelihatan. Kurang didengungkan, kurang dengungannya. Nah, sebentar ya. Minimal 2 sampai 3 ya. Dengungannya tuh 2 sampai 3 harokat. Makana Abah Rahmat, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan dulu kali ya, Abah Rahmat ya. Ya, dari siapa ya? Bunda Tanisha Kisti ya. Bunda dari mana Anandanya? Anandanya dari SD mana? Ya, Abah Rahmat, ini ada pertanyaan. Apa di SMP ada diberikan PR bila sudah masuk kembali? Syukron. Oke, baik. Apakah ada PR? Mau online ataupun offline, kita tidak ada PR. Gitu loh. Jadi pengganti kita itu bukan PR namanya, tapi istilah kita adalah project. Jadi bisa jadi bentuknya adalah membuat suatu produk, ataupun ada yang disebut dengan menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada namanya PJBL dan PBL istilah pembelajaran kami. Jadi anak-anak itu belajar berdasarkan masalah yang ada kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Yang kedua adalah berdasarkan membuat project. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah, kita akan membuat suatu alatnya ataupun barang atau benda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Jadi tidak ada namanya PR di sini maupun online ataupun offline seperti itu. Gitu sih kurang lebihnya. Baik. Ya, jadi gitu Bunda ya. Jadi kita adanya namanya project gitu ya, bukan PR. Gitu. Yang itu insya Allah diberikannya juga ada di dalam waktu, ada rentang waktunya ya. Mungkin
seminggu, 2 minggu gitu ya. Tadi ada beberapa contoh video juga mengenai project gitu ya. Mungkin saya tampilkan ini ya, apa ya? Bagaimana sih belajar sehari-harinya yang online nih? Mungkin orang tua akan bertanya-tanya. Nah ini untuk Quran. Wow. Mantap. Nah ini. Ya. Wow, mumtaz. Barakallah. Nah, kemudian minalladzina amanu wa tawasaw bis. Di sini. Kemarin sempat ada watawa. Wanya ini pendek. Nah, orang tua apa? Watawasaw memberikan masukan tuh. Watawasaw. Watawasaw. Padahal kan panjang nih. Ini tadi yang Abah bilang. Ketika ada fathah, kemudian di depannya ada alif. Nah, alif ya, bukan alif Andriano ya. Alif nih. Maka dia dibaca 2 harokat panjang ya. Fathah ketemu alif di depannya. Huruf yang harokatnya fathah ketemu alif di depannya. Maka dibaca panjang 2 harokat. Watawasaw bis. Nah, gitu ya. Nah, itu susah ya. Tapi kalau bulan gampang kita lihat. Nah, mungkin salah satu bagaimana memudahkan anak-anak kita mengenal hukum-hukum. Paham sama ini insyaallah. Ya baik. Abah mau tanya. Alif lam syamsiah itu apa sih artinya? Nah, syamsiah apa artinya? Mungkin orang tua perlu tahu juga bagaimana tekniknya untuk menjelaskan tajwid. Syamsun, dari kata syamsun. Apa? Apa artinya? Wah, ini siapa guru bahasa Arabnya nih? Abah datengin nanti nih. Zul. Apa? Itu yang ada tasjid ya, syamsiah. Enggak. Yang ada. Bukan. Abah tanya, Samsun itu apa? Artinya? Matahari. Ya, Mumtaz. Berarti ini berhasil nih belajar sama Abah Zul. Berarti Ihsan berhasil nih belajar sama Azul. Kalau Komar apa artinya? Bulan. Bulan, Masya Allah. Bulan ya. Nah, pertanyaan Abah, kita kalau melihat matahari jelas nggak? Jelas. Tapi susah nggak? Sore hari, Mbak. Nah, kalau sore hari. Kalau siang susah nggak mata kita ngelihatnya? Susah. Susah ya. Tapi kalau bulan? Gampang kita ngelihat. Nah, kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Kenapa disebut dengan alif lam syamsiyah? Syamsiyah tadi kan matahari, dari kata matahari. Karena alnya itu al syamsiyah, itu alnya akan seolah-olah susah untuk diucapkan. Jadi seolah-olah nggak ada alnya jadinya. Al. Jadi tergantikan kepada huruf yang ada di depannya. Kalau qamariyah, kan tadi bulan. Bulan itu kan gampang dilihat. Jadi nggak menyakitkan mata dan mudah lah untuk dilihat gitu ya. Jadi alnya seolah-olah mudah untuk diucapkan. Jadi terucapkan dia dengan al, bil, bal, bul, al. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah salah satu bagaimana metode mengajar mengenal tajwid gitu loh. Di online itu online barusan. Nah, jadi anak-anak bisa diberikan seperti itu. Itu gambarannya. Baik, Abah Rahmat ada pertanyaan lagi nih Abah. Ya. Dari di sini Bunda Ria. Yang ditanyakan adalah bagaimana dengan status akreditasi? Mengingat SMP Ar-Rahmah baru berdiri, belum pernah meluluskan siswa SMP. Bagaimana peluang anak-anak setelah lulus dari SMP Ar-Rahmah untuk bisa masuk SMA negeri? Ya, silakan Abah Rahmat. Nih, saya senang ada pertanyaan ini. Senangnya kenapa? Berarti orang tuanya melek akan masa depan anaknya. Gitu ya. Baik, pertama, akreditasinya bagaimana? Alhamdulillah, kalau misalkan ditanya akreditasi kapan akan dilaksanakan? Insya Allah tahun ketiga sudah dilaksanakan. Itu dulu poin pertamanya. Paling telat itulah tahun keempat. Paling telat itu sangat-sangat telatnya. Kenapa seperti itu? Karena memang ada isu di sekitar kita adalah bahwa harus punya lulusan dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau anak kami masuk nantinya, Abah, masuk ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta? Apakah nanti sudah terakreditasi atau belum? Insya Allah kalau misalkan anaknya masuk ke sini, yang tahun kedua ini masuk, insya Allah maksimal di kelas 3 sudah ada akreditasi. Jadi insya Allah aman. Tapi itu dulu terkait akreditasi.
Yang perlu dipahami terkait akreditasi saat ini adalah akreditasi ini bukan lagi menjadi patokan untuk kita masuk negeri utama, bukan lagi itu. Itu perlu utama. Karena saat ini bukan UN lagi jadi patokan. Nah, ini mungkin orang tua juga harus tahu sekarang sistemnya. Bukan lagi UN, namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Apa itu, Abah? Nah, AKM ini sangat bergantung 3 hal, yaitu tentang bagaimana kemampuan murid, kedua kemampuan guru, yang ketiga adalah bagaimana lingkungan sekolahnya. Maka akreditasi insya Allah akan terlaksana dan akan dapat anaknya ketika masuk sini akan dapat akreditasi sekolahnya. Apakah B atau A? Insya Allah A. Insya Allah target kami adalah A. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana peluangnya untuk masuk ke negeri? Karena sistemnya AKM ini, insya Allah kami sedang memaksimalkan pertama untuk bangunan kami insya Allah sudah sarana prasarana sudah punya sendiri. Insya Allah itu menjadi nilai lebih juga untuk di AKM tersebut. Kedua adalah guru-guru kami. Kami sedang diusahakan, masih ada yang jenjang S2 sedang berjalan, dan juga kami bekerja sama dengan Microsoft untuk bagaimana meningkatkan skill guru-guru. Alhamdulillah dari 8 itu hampir semuanya sudah pernah ikut pelatihan Microsoft, itu pun mendapatkan sertifikasi. Itu pun penilaian untuk guru. Nanti insya Allah target selanjutnya adalah guru-guru kami akan banyak lagi pelatihan-pelatihan sehingga nilai guru kami pun akan lebih. Yang ketiga adalah ini tadi, AKM, nilai. Nah, penilaian untuk anak, yang untuk nilai anak ini bukan lagi di kelas 3 atau di kelas 9, tapi di kelas 8. Maka untuk peluang masuk SMA sangat terbuka untuk masuk ke SMA negeri. Kenapa? Karena untuk 2 faktor sudah dijalankan oleh SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Tinggal lihat ini nih, yang insya Allah tahun besok sudah punya kelas 8, kami akan lihat bagaimana hasil AKM-nya. Insya Allah kami usahakan yang terbaik. Kalau misalkan ini semua tercapai maksimal, insya Allah peluang untuk mau masuk ke SMA manapun akan tercapai. Jadi jangan khawatir untuk orang tua, akreditasinya kan belum, insya Allah sedang disiapkan. Bahkan ini kita bisa jadikan patokan kita, target kami untuk menyemangati diri juga, untuk baik untuk guru ataupun sekolah untuk mencapai akreditasi itu secepatnya gitu. Jadi jangan khawatir bagaimana akreditasi karena insya Allah akan dapat. Yang kedua adalah untuk peluang masuk ke negerinya sangat besar karena saat ini bukan lagi UN yang menentukan. Jadi nggak berhubungan langsung antara akreditasi dengan diterimanya di negeri karena sekarang faktornya ada 3 tadi yang AKM seperti itu. Begitu kurang lebihnya, Bunda Ria ya. Gitu. Ya betul. Masih kelas 5 ya katanya ya. Kenapa? Kelas 5 ya anaknya Bu Ria. Insya Allah Bunda Ria, kalau misalkan Bunda Ria nanti anaknya nanti udah kelas 6 sudah diproyeksikan ke sini ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, pas masuk sudah terakreditasi malah gitu loh. Dan tinggal lihat sejarahnya apakah AKM-nya bagus atau tidak. Kalau AKM SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta nanti bagus, saya kira Bunda Ria harus buru-buru masukin ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Takut saingannya banyak nanti gitu loh. Oke. Terima kasih. Baik. Syukron Pak Abah Rahmat. Ada lagi Bunda, Ayah Bunda, Yanda Bunda sekalian yang masih ingin bertanya, masih ada waktu. Silakan, kalaupun mau langsung juga boleh. Tidak usah ditulis di chat room atau mau bicara langsung, berinteraksi dengan kepala sekolah kami. Boleh langsung. Kalaupun merasa ditulis di chat aja, silakan. Ya, Bapak Ibu Yanda Bunda sekalian silakan, nggak ada masalah. Sepertinya ada yang banyak yang baru bergabung ya. Insya Allah nanti kalau misalkan emang nanti mengisi absen yang di chat, insya Allah kalau misalkan tertinggal informasinya akan dikirimkan mungkin ya, materinya mungkin saya sampaikan nanti bentuk PDF-nya akan dikirimkan ke orang tua yang sudah mengisi presensi. Siap. Baik, masih ada Yanda Bunda sekalian? Oke, mungkin operator juga bisa kalau ada video tampilan anak-anak kita ya yang sudah membuat project bisa ditampilkan ya sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu atau Yanda Bunda sekalian ya. Kita masih ada waktu ya, kurang lebih sekitar 10 menit lagi sebelum pukul 11.
Maksudnya sinyalnya sama nih kita, Bu. Oke, baik. Masih ada yang mau bertanya? Masih. Oke, saya hanya mengingatkan ya, ayah bunda sekalian, kalau masih ada yang mungkin nanti teringat, oh setelah open house ini ada yang mau ditanyakan lagi, kami sudah tampilkan, saya ini lagi ya, copy ulang. Ya, ada nomor yang bisa dihubungi ya. Dan juga untuk website. Ya, website kami juga bisa dilihat. Nanti jika Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian ingin melihat di website kami juga bisa ya mengenai profil dari sekolah kami atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut ya. Bisa dicek di situ. Baik, kalau tidak ada, gimana Abah Rahmat atau dari teman-teman guru yang lain ada yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup. Mungkin tadi ya saya ulangi lagi nanti insya Allah yang mendapatkan door prize langsung dihubungi. Baik. Oke, Ya. pertama itu ya. Yang kedua, mohon nanti kalau misalkan tadi anggap telat materinya, jangan lupa untuk isi presensi. Karena insya Allah nanti akan dikirimkan materinya secara langsung ke handphone atau nomor yang tertera. Seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi di chat room saya kopikan lagi ya, saya ulangi lagi. Ada nomor CS ya, nomor WA, lalu ada juga link presensi ya dan juga link website. Jadi Yanda Bunda, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ ya. Baik, mungkin begitu ya, Abah Rahmat ya. Ya baik, terima kasih Pak Zul. Saya kembalikan ke Pak Zul ya sebagai MC, lupa tadi. Siap. Jazakallah khairan kasir buat Abah Rahmat dan juga Yanda Bunda sekalian yang hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kondisi kita yang mungkin sampai sekarang masih agak mendung ya. Masih cuacanya masih kurang mendukung. Namun alhamdulillah kita masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini untuk saling berinteraksi walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan ini sebagai sarana silaturahmi juga buat kita agar kedepannya insya Allah bisa lebih mengenal satu sama lain, bisa mengenal kami ya guru-guru yang ada di sini dan juga sekolah kami secara umum. Dan mudah-mudahan kedepannya kami sangat berharap Yanda Bunda dan juga Bapak Ibu sekalian mungkin bisa memilih sekolah kami untuk menjadi salah satu pendidikan ya, pendidikan yang buat Ananda sekalian ya.
Baik, terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan kasir atas kehadiran Yanda Bunda sekalian dan Bapak Ibu sekalian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan sekali lagi, kami sangat membuka kesempatan, kami terbuka sekali untuk Yanda Bunda, Bapak Ibu untuk mengetahui SMP kami secara lebih jauh. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang untuk bertanya. Insya Allah kami akan siap menjawab pertanyaan dari Yanda Bunda sekalian. Kami akhiri ya. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri pertemuan kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah dan jangan kita termasuk orang-orang yang ragu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau heran buat Yanda Bunda sekalian.